Paling berapa menit? Siap, Bu. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah ya. Ibu tadi sudah memanggil Syarifah dan alhamdulillah ucapkan terima kasih sama Syarifah sudah hadir atas undangan Ibu. Syarifah kelas 10-6. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa Syarifah sudah mengerti kenapa dipanggil ke sini? Sudah, Bu. Ibu, iya. Apa itu? Melakukan kesalahan. Iya, kesalahan apa yang sudah dibuat oleh Syarifah? Pas tadi pagi zikir malah main HP. Iya. Apa yang menjadi motif atau alasan sampai Syarifah lagi zikir kok main HP, enggak mengikuti kegiatan zikir yang sedang berlangsung bersama-sama dengan teman-teman? Kenapa? Tadi cuma kita sebentar, kan mau dimasukin kejadian itu. Oh gitu. Syarifah tahu kenapa sampai ibu mengambil HP-nya Syarifah pada waktu itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya. Menurut Syarifah apa? Kenapa? Apa yang menjadi alasan atau motif kenapa sampai ibu mengambil HP-nya Syarifah? Ya, karena main HP saat membaca zikir-zikir itu. Ya. Syarifah merasa itu satu pelanggaran. Iya. Iya. Tapi Syarifah sudah memahami ya. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh Syarifah pada waktu itu? Harus mengikuti pembacaan zikir. Iya, dengan tidak main HP. Bagus. Ya, untuk kali ini apalagi Syarifah masih kelas 10, baru berapa bulan belajar di SMA 1 Asana Jamura ini, jadi bukan berarti ibu membolehkan Syarifah untuk nanti lain kali main HP lagi saat kegiatan zikir. Tapi yang dimaksud dengan ibu di sini, ya ibu bisa memahami memang semua orang bisa melakukan kesalahan, bisa khilaf, bisa lupa. Tapi setelah Syarifah paham kenapa di sekolah ini harus ada kegiatan zikir doa, kemudian tadi dilanjutkan dengan literasi, kemudian ketika melaksanakan kegiatan itu kita bersama-sama fokus untuk melaksanakannya dengan baik, dengan tidak melakukan kegiatan yang lain seperti tadi main HP. Nah itu maksudnya supaya kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa melakukan pembiasaan yang baik, pembiasaan yang positif, yaitu pembiasaan zikir doa. Kemudian tadi dilanjutkan dengan literasi oleh perpustakaan sekolah. Nah, sekarang Syarifah sudah tahu kenapa Syarifah dipanggil ke sini. Syarifah diajak ngobrol sama ibu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Syarifah. Kenapa Syarifah harus hadir di sini ngobrol sama ibu? Ya, Syarifah sudah mengerti bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atas aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat bersama, yaitu kalau Jumat pagi kita bersama-sama, bukan hanya siswa tapi juga guru TU bersama-sama mengikuti kegiatan pembiasaan pagi, yaitu zikir doa. Nah, kalau sudah begini, ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Syarifah setelah ini? Kalau ada kegiatan pembiasaan zikir doa, baca Al-Quran, itu apa nanti? Harus lebih disiplin lagi. Iya, dengan cara bagaimana? Mengikuti kegiatan itu Dengan tidak main HP. tidak main HP, mengikutinya dengan baik, dengan maksimal, fokus, tidak juga main HP, tidak juga main yang melakukan kegiatan yang lain. Nah, sekarang yang Syarifah rasakan ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan seperti zikir doa kayak tadi pagi itu apa sih? Ada nggak manfaat yang bisa Syarifah rasakan?
misalnya menjadi lebih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya, atau menjadi lebih senang untuk berzikir, berdoa setelah sholat misalnya, atau hati menjadi lebih tenang, seperti itu enggak? Iya. Artinya berarti Syarifah bisa mendapatkan manfaat ya dari kegiatan itu ya. Nah, oleh karena itu dengan Syarifah bisa mengambil manfaat, kemudian artinya berarti kedepannya kita harus lebih baik lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena kegiatan pembiasaan positif, zikir doa, membaca Al-Quran, kemudian literasi sekolah seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan belajar, kemajuan pendidikan kita. Itu ya. Ada yang ingin Syarifah sampaikan? Jadi solusinya apa? Upaya perbaikannya apa tadi? Simpan HP saat zikir. Kemudian kita dengarkan, kita ikuti secara bersama-sama. Itu ya Syarifah ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, enggak ada. Ya sudah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi siswa yang lebih baik lagi, lebih taat aturan, kemudian lebih berprestasi ke depannya, lebih baik lagi ya. Itu saja. Terima kasih ya Syarifah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Maaf ya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih. Jibril sudah memenuhi undangan Ibu untuk masalah penanganan Jibril datang terlambat saat upacara hari Senin ini. Ya, Jibril, Ibu dapat informasi dari wali kelas Jibril bahwa Jibril hari Senin ini datang terlambat. Sehingga tidak bisa mengikuti upacara bendera. Apakah itu betul? Betul, saya akan mengkonfirmasi bahwa berita tersebut betul Bu. Saya datang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti upacara Senin pagi ini. Iya, memang begitu Jibril. Jadi sesuai dengan kesepakatan, keyakinan, aturan kita bersama bahwa setiap siswa yang datang terlambat pada saat upacara bendera, maka dia tidak langsung boleh mengikuti masuk dalam barisan untuk melaksanakan upacara bendera. Jadi menunggu sampai dengan upacara selesai. Itu merupakan salah satu konsekuensi logis yang harus dijalani bagi siswa yang datang terlambat. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, coba Jibril ceritakan kenapa kok bisa datang terlambat ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti upacara bendera. Betul Bu, secara konsekuensi yang logis saya tadi dipisahkan atau diskorsing karena saya datang terlambat. Penyebab saya datang terlambat, saya bangun kurang pagi Ibu. Kebiasaan saya tidur terlalu larut malam sehingga tidak bisa menyiapkan segalanya di pagi hari, sehingga saya terburu-buru dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Pada hari ini dilaksanakan upacara bendera hari Senin sehingga saya terlambat tidak bisa mengikutinya Bu. Bisa cerita nggak kenapa kok tidurnya terlalu malam? Kebiasaan anak muda pada biasanya ya Bu, sering bermain gadget, handphone, sehingga saya terlalu asyik, terlalu berlarut-larut hingga tidak perhatikan waktu ya Bu, lalu terlalu larut malam sehingga tidak tidur. Main gadgetnya bukan untuk belajar tapi ya? Bukan Ibu, kebiasaan bukan. anak muda untuk bermain game. Itu benar nggak kalau seperti itu menurut Jibril? Sangat salah Bu, hal yang khilaf dan sangat rancu untuk sebagai pelajar, untuk tidur beristirahat, untuk mempersiapkan besok untuk sekolah. Ya, harusnya belajar ya. Betul Ibu. Harusnya kalau malam itu belajar untuk persiapan besoknya. Nah, kalaupun belajar itu jangan terlalu larut malam. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, sehingga malam bisa untuk belajarnya. Paginya bisa bangun tadi pagi persiapan untuk belajar lagi di sekolah. Jadi tidak ada salah satu yang diabaikan gitu. Belajar di rumah malam hari tidak terlalu malam, kemudian pagi belajar di sekolah juga tidak terlambat. Nah, sekarang gini Ibu, untuk kali ini memaklumi lah
Terima Tidak kasih ada banyak, kan ya Bu. manusia yang kata orang sempurna, pasti ada khilaf, ada salah gitu. Nah untuk Jibril, ibu lihat memang laporannya baru masuk sekarang, tidak ikut upacara, artinya nggak apa-apa lah. Nanti sekarang ibu ingatkan lagi. Jadi kalau memang Jibril barangkali nanti dikhawatirkan bangunnya kesiangan lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Untuk konsekuensinya saya meminta hukuman yang pantas atau peringatan yang pantas Ibu untuk meminimalisir kesalahan atau aturan yang saya langgar Ibu. Contohnya seperti tadi bangun kesiangan sehingga saya terlambat. Nggak, maksud ibu supaya nanti Jibril tidak bangun kesiangan lagi, apa-apa saja yang harus dilakukan coba supaya nggak kesiangan lagi bangunnya. Betul Bu, saya harus tidur secara cukup sehingga istirahat yang cukup saya bangun lebih pagi untuk mempersiapkan berangkat ke sekolah. Atau gini, ibu ingatkan ya, ibu kasih tahu lagi salah satu caranya. Kita kan Jibril kan punya HP tuh, coba manfaatkan untuk hal yang positif. Untuk apa coba kaitannya dengan tadi? Supaya bangunnya tidak Membunyikan kesiangan. alarm pagi, Bu. Pasang alarmnya, bangun sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya jam 4, karena subuhnya sekarang maju, bangun jam 4, bisa sholat hajat, sholat tahajud, kemudian baru persiapan untuk sholat subuh. Kalau bangun pagi kan enak ya. Kira-kira Enak kalau sekali. bangun lebih pagi, apa yang bisa dilakukan? Saya kira lebih fresh, tentunya kita tidak tertinggal kewajiban sholat subuh ya Bu, sehingga kita bisa berangkat sekolah mempersiapkan kewajiban lebih cepat dan lebih tidak terburu-buru. Iya betul. Nah sekarang ibu lihat Jibril sudah bisa memahami kenapa bisa datang terlambat, kemudian apa yang harus dilakukan supaya nanti tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Kemudian sekarang ibu mau nanya nih, setelah sudah menyadari konsekuensi logisnya juga tadi sudah diterima sama Jibril, yaitu Jibril tidak bisa mengikuti upacara bendera, jadi menunggu sampai upacara bendera selesai. Nah sekarang ibu pengen nanya, kira-kira setelah Jibril tahu bahwa tidak mengikuti upacara itu adalah satu kesalahan dan tidak boleh diulang kembali, dengan bagaimana caranya supaya tidak diulang kembali lagi itu tadi dengan bangun pagi ya, persiapan lebih baik. Nah itu kira-kira nilai apa yang bisa Jibril ambil? Betul Bu, secara konsekuensi saya menerima betul apa yang saya lakukan, apa yang saya langgar, dan saya justru akan meningkatkan kedisiplinan saya untuk datang disiplin. Betul, datang tidak terlambat ke sekolah, saya mempersiapkan dan berangkat tidak buru-buru. Tentunya saya akan memanage waktu, memanage istirahat saya dengan cukup sehingga bangun lebih pagi seperti yang Ibu sarankan tadi. Saya akan mempergunakan gadget saya dengan baik, istirahat dengan baik, dan juga mempersiapkan dan mengikuti tentunya aturan yang ada di sekolah ini ya Bu. Satu tadi disiplin, apalagi selain disiplin, tanggung jawab. jawab. Punya tanggung jawab. Tanggung jawab Jibril adalah di sekolah, selain Jibril di sekolah itu menerima hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, belajar, juga harus ada tanggung jawab dari Jibril untuk mengikuti, melaksanakan istilahnya kesepakatan aturan disiplin yang ada di sekolah. Itu ya, siap Jibril. Sangat siap Ibu. Ya, Terima kedepannya akan lebih baik lagi, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab Ibu. Betul. Sesuai yang Ibu sarankan. Betul. Ibu, saya mohon maaf sekali ya atas kelalaian saya, atas apa yang saya langgar apabila kurang berkenan di hati Ibu sebagai pendidik saya, sebagai pengajar yang mengampung pendidikan di SMA ini dan mengajar saya secara sungguh. Iya, terima kasih ya Jibril sudah bisa memahami kita bersama-sama membangun sekolah ini supaya lebih baik lagi melalui disiplin diri dan disiplin sekolah. Betul Bu, apa yang Ibu sampaikan sama sekali tidak menyakiti, sama sekali tidak memojokkan saya, tapi menyadarkan sangat apa yang saya lakukan selama ini salah, sehingga saya harus berubah Bu untuk selalu bergerak aktif dan memanage waktu sesuai yang Ibu sarankan Ibu. Ya, terima kasih ya Jibril ya. Sama-sama, Itu saja Jibril yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jibril, tadi Ibu sudah bersama Jibril kerjasama untuk membuat problem solving ya atas kesalahan atau pelanggaran yang sudah Jibril lakukan, bahwa hari Senin ini Jibril tidak mengikuti upacara bendera, dan alhamdulillah Jibril sudah menerima, mengakui kesalahan, dan tadi bersedia untuk memperbaiki diri ke depannya agar menjadi siswa yang lebih disiplin dan lebih baik lagi. Tentunya Bu. Ya, terima kasih ya Jibril. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, tanya sama Jibril, pengalaman Jibril, apa yang Jibril rasakan ketika Ibu memberikan atau menangani Jibril dalam permasalahan keterlambatan Jibril untuk datang ke sekolah ini. Cara yang Ibu sampaikan sangat profesional Bu, sangat mengena untuk menyadarkan saya bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang salah dan perlu berubah, sehingga saya lebih disiplin, lebih memanage waktu, lebih bertanggung jawab atas kewajiban yang saya lakukan selama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Astana Japura. Tentunya cara Ibu itu sangat halus, sangat loyalitas untuk menyadarkan saya, apalagi problem solving yang saya hadapi, yaitu telat kesiangan ya Bu, tidur terlalu larut malam, dan Ibu menyadarkan, memberi nasihat, apalagi memberi arahan bagaimana tips-tips untuk saya menghindari kesalahan tersebut di waktu yang akan datang Bu. Saya akan sadar, saya akan berubah, apa yang akan saya hadapi di depan saya akan lebih baik dan lebih sadar dan bertanggung jawab untuk kewajiban saya. Apakah Jibril merasa nyaman, kemudian tidak takut, tidak tertekan ketika Ibu mengajak bicara seperti ini? Nyaman Ibu, cara Ibu menyampaikan sangat baik, sangat halus, bagaimana guru ya, filosofinya yaitu dikebut dan ditiru ya Bu. Ibu sangat halus, sangat profesional, sehingga menyadarkan saya tanpa melukai hati maupun menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan suara ya Bu. Suara yang Ibu lantangkan juga menyadarkan saya bahwa saya melakukan kesalahan, melakukan khilafan, apalagi saya menjauhi kewajiban yang saya tanggung jawabkan Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu merasa senang sekali, dan Ibu berharap Jibril komitmen, konsisten untuk melaksanakan apa yang sudah Jibril sampaikan sama Ibu ya, ke depan lebih baik lagi, menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang selalu mematuhi aturan, dan suatu saat nanti insya Allah Jibril menjadi manusia yang sukses. Amin ya Allah. Terima kasih Jibril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kembali juga Ibu. Ya.